Selamat datang kembali di Hakutal. Pada episode kali ini sudah hadir di hadapan kita Bapak Markurius. Beliau adalah salah satu penggerak di bidang olahan sampah organik yang tentunya ramah lingkungan karena menggunakan proses eco-enzim, dan produk tersebut sudah pernah mengikuti lomba inovasi tingkat nasional tahun 2024 ya Pak ya? 2024 artinya bahan olahan ini sudah diperkenalkan di tingkat nasional. Yang lebih penting, produk olahan tersebut berasal dari buah khas Dayak. Penasaran? Oke, kita bahas. Baik, Pak, sebelumnya saya mau tanya, di hadapan kita kan sudah ada bahwa ada sabun gitu, lihat bentuknya sabun ya, bukan kue artinya ya, Pak ya. Nah, di sini apa sih ini nih Pak? Ini nih apa sih gitu? Bisa nggak Bapak ceritakan? Ya, sebenarnya saya mau mau sedikit cerita dulu. Dulu sebelum COVID kan kita sudah biasa yang namanya mengolah sampah itu kan adanya sampah organik dan non-organik ya. Kalau kita bicara pengolahan sampah dulu biasanya kebanyakan untuk jadi pupuk. Atau kalau yang non-organik itu dijadikan bahan-bahan yang punya nilai ekonomi gitu ya. Nah, di awal sebelum COVID itu sekitar tahun 2019, saya sebenarnya iseng belajar tentang mengolah sampah organik, namanya ecoenzim. Jadi ecoenzim itu adalah cairan sejuta manfaat. Saya bilang sejuta manfaat karena banyak manfaatnya. Itu diproses secara fermentasi dari kulit buah dan sayuran segar selama 90 hari ya. Nah, prosesnya itu hanya menggunakan 3 bahan. Air, kulit buah dan sayuran segar tadi, dan gula merah atau molase. Nah, bentuknya seperti ini setelah diproses 3 bulan. Nah, tidak mesti harus 3 bulan, bisa lebih. Nah, cairan ini banyak gunanya. Cairan ini mulai dari urusan untuk pupuk bisa, ini ya cairan ini untuk pupuk bisa. Kemudian untuk masalah lingkungan, pencemaran, misalkan kalau lingkungan kita berbau, parit-parit kita tercemar, itu bisa kita gunakan ini. Dan ini sudah dipraktekkan di beberapa daerah di Indonesia. Ya, sudah sepertinya di Provinsi Bali itu ada 3 danau di sana yang tercemar. Mereka setiap hari satu siram ini sekitar 200 liter. Nah, sekarang sudah 2 tahun berjalan, informasi dari teman-teman di sana, 3 danau itu sudah mulai jernih. Dan itu juga berlaku di beberapa daerah di Indonesia, seperti juga di daerah Bangka Belitung juga ada kasus seperti itu, danau yang tercemar, disiram dengan ecoenzim setiap hari ya. Ada yang mungkin seminggu sekali dengan sekian ratus liter. Ya, dia bukan pemerintah yang menggerakkan itu di sana, masyarakat atau para relawan lah. Istilah kami itu relawan ecoenzim. Nah, jadi ecoenzim setiap minggu mereka menyiram dan itu sudah mulai kelihatan dalam lingkungan. Nah, itu kalau bicara lingkungan dan pertanian. Lalu kita bicara penggunaan di lingkungannya hari-hari. Nah, lingkungan hari-hari ini kemarin waktu COVID ternyata ini bisa membunuh COVID loh. Cairan ini bisa membunuh COVID. Cara menggunakan gimana Pak? Hanya dicampur air 1 liter air biasa dengan 1 mili. Iya, 1 mili air disemprot ke lingkungan, itu COVID bisa mati. Dan itu sudah di hasil uji lab ada. Tidak untuk diminum ya Pak? Tidak untuk diminum. Nanti ada lagi untuk diminum. Kali ini khusus untuk Anda. Saya ceritakan lanjut lagi ya. Nah, setelah itu diuji lab, kemarin diminta oleh Palang Merah Indonesia waktu itu, ketuanya kan sampai sekarang masih Pak Yusuf Kala. Di masa COVID itu diminta pada seluruh palang merah di Indonesia untuk memproduksi ini. Nah, waktu itu digunakan untuk penanganan COVID. Nah, saya sendiri waktu itu nggak tahu kalau ini bisa untuk COVID. Setelah berjalan 1 tahun lebih, saya baru tahu ternyata bisa untuk COVID. Makanya di rumah saya gunakan untuk pencegahan terhadap COVID. Dan ini ternyata bukan hanya COVID saja, ya kita bisa ngepel lantai. Ini bisa membunuh segala bakteri-bakteri seperti E. coli atau bakteri-bakteri yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, itu kita bicara tadi untuk rumah tangga ya. Nah, selain rumah tangga ternyata ada lagi yang bisa gunakan sehari-hari. Apa? Obat. Ternyata ini sudah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Jadi kalau daerah terpencil yang sulit mendapatkan obat, ini bisa digunakan. Ya. Malah ada yang lebih ekstrim lagi. Saya mungkin nggak bisa sebutkan. Saya ekstrim saya sebutkan ada beberapa teman di daerah pedalaman di daerah Nusa Tenggara Timur pernah kejadian
mereka kena kehabisan bahan pengawet ya untuk mayat Iya. karena meninggal itu menggunakan ekoenzim untuk disuntikan sama dokternya langsung. Waduh. Ini cerita kami. Lalu kemudian dalam perkembangannya karena melihat di dalam komunitas itu sudah ada beberapa orang yang ahli. Kita kan anggota komunitas ekoenzim Indonesia itu banyak profesinya. Ada yang dosen, Ya. ada yang ahli kimia, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pegawai gitu, ada yang mahasiswa. Nah, orang-orang itu ternyata di dalam anggota komunitas itu ada yang punya kemampuan. Ya. Kemudian kita diperkenalkan ada beberapa produk turunan dari ekoenzim ini, mulai dari pupuk ya sampai akhirnya jadi sabun. Nah, salah satunya ini. Ya. Ini sabun mesh. Sabun mesh ini untuk cuci pakaian, piring, gelas, ya. Ya. Untuk apa juga bisa. Nah, ini dengan modal ya saya udah hitung nih, modal saya sekali bikin 1 kilo. Jadi dia menggunakan surfaktan. Surfaktan itu pembersih ya. Iya. Surfaktan itu pembersih. Dia menggunakan 1 kilo surfaktan. Saya bisa mendapatkan sekitar 12 liter. 12 liter. Ini. Jadi Waduh. bayangkan 12 liter untuk berapa bulan itu? Iya. Ya paling nggak 1-2 bulan lah. Dan bisa dihitung sekarang untuk mencuci pakaian 1 liter berapa harganya. Ya ambil asumsi lah sekitar 70-80 ribu kan. Kali 12 berarti penghematannya berapa ratus ribu itu? Hampir 800 ribu ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita rajin membuat ekoenzim, kita bisa gunakan itu untuk bahan-bahan turunan lainnya. Saya juga bukan cuma buat ini juga ada produk lain yang saya buat belakangan. Ya inilah sabun batangan. Nah, sabun batangan inilah yang membawa saya dalam ikut lomba tingkat nasional yang kemarin di tanggal 17 Juli kemarin. Mulai dari prosesnya di kabupaten, kemudian di provinsi saya juara 1, tingkat nasional saya juara 3. Waduh, sampai juara 1 ya artinya Pak Juara ya? 1 di provinsi. Wah, seharusnya kita bangga loh. Kita punya, ternyata ini bahannya tadi kita belum cerita Pak. Bahannya itu dari buah khas Dayak, betul nggak Pak? Ya, jadi begini, ya mungkin saya cerita langsung aja ya. Ya. Awal-awalnya dulu saya tidak pernah berpikir seperti itu, karena salah satu kearifan lokal kita yang belum tergali banyak ya. Belum tergali banyak itu adalah buah-buah lokal yang secara kearifan lokal itu sudah dipakai sejak dulu. Ya, nah beberapa jenis tanaman itu saya udah campurkan di dalam proses fermentasi ini. Nah, salah satunya adalah buah lampesu. Lampesu. Ada orang bilangnya buah lampahung, ada yang macam-macam lah buahnya itu. Buahnya itu masam. Dulu saya ingat sekali pertama waktu saya selesai kuliah dari Jakarta itu, muka saya ini berjerawat. Banyak jerawatnya. Saya hanya menggunakan buah itu 3 kali. Muka saya ini lumayan udah bersih. Iya, berarti penggunaan buah itu orang banyak tidak tahu artinya Pak. Guna itu apa? Ternyata Bapak pernah mencobanya sendiri gitu. Ya, sudah lama saya cobanya. Jadi pertanyaan kita Pak, berarti ide ini semua ini munculnya dari mana sih Pak idenya itu Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara ide itu kan karena permintaan waktu itu dari salah satu pendamping kita dari BRIN, Badan Riset Indonesia ya. Jadi waktu itu setelah saya juara 1, saya waktu itu tidak ada mengusung apa-apa. Waktu itu hanya bicara pembuatan sabun kecantikan dari ekoenzim. Hanya seperti itu. Jadi dari pendampingan dari BRIN bilang gini, Pak Markurius, Anda kalau ikut lomba, kalau hanya judul seperti ini, Anda tidak bakal menang. Gitu. Lalu gimana Pak? Saya bilang, ya harus Anda angkat apa kearifan lokal yang ada di daerah. Lalu waktu itu langsung berpikirlah saya, karena memang sudah ada di dalam bahan ini ya. Udah kalau gitu Pak, nanti akan saya masukkan salah satu buah lokal kami namanya buah lampesu. Ya, wah apa itu katanya? Buah lampesu itu Pak, buah lokal. Saya bilang banyak di tempat kami buahnya nggak terbuang-buang gitu, nggak. Buahnya itu tidak mengenal musim. Ya, buahnya tidak mengenal musim. Ya, kalau orang-orang tua dulu yang kata saya itu ke atas mungkin atau yang hidupnya di desa di kampung pasti banyak tahu yang namanya buah lampesu itu seperti apa. Tapi kalau anak muda sekarang banyak nggak tahu. Nggak tahu Pak. Iya. Padahal itu kerjaan saya dulu itu buahnya masam sekali. Kalau dimakan, waduh lumayan masam. Oh ya, berarti buah itu tumbuhnya cuma ada di sini aja atau daerah lain ada juga? Pokoknya kalau di daerah-daerah di Kalimantan rata-rata hampir rata. Oh iya, berarti memang khas Dayak ya, khas Kalimantan gitu ya Pak. Nah, dan dulu itu orang-orang ibu-ibu atau wanita Dayak itu dia menggunakan buah lampesu itu sebagai bahan kecantikan namanya kasai atau bedak ya bedak dingin.
Dan itu dari dulu dibuat, sehingga jangan heran wanita Dayak itu dulu kan ikut Betul batik, sekali ya. Pak, karena banyak yang bilang bahkan mancanegara mungkin bilang orang Ya. Dayak, wah orang Dayak cantik-cantik, ganteng-ganteng katanya. Waduh, ternyata rahasianya di situ ya Pak, dari zaman dahulu. Itu salah satu. Sebenarnya masih banyak bahan-bahan lain yang banyak orang sekarang udah tahu, tapi tanaman itu ada di sekitar kita, hanya tidak pernah dimanfaatkan. Nah, selain lampaisu ada lagi satu bahan yang saya masukkan di sini, namanya buah tangkawang. Tangkawang. Ya, kalau orang mengenalnya itu selain tangkawang itu buahnya namanya buah ini meranti merah. Meranti merah. Ya, jadi pernah dengar kita ya, meranti merah. Jadi buah meranti merah itu dia bunganya itu seperti baling-baling kalau jatuh di Iya, water. betul. Iya, meranti merah saya ingat. Nah, di dalamnya buah itu ada kayak lemak. Lemaknya itu kemudian diproses itu menjadi butter. Makanya dikenal orang sekarang dalam dunia kosmetik namanya elite butter. Elite butter. Nah, elite butter itu termasuk bahan yang bahan yang mahal kalau di luar negeri. Tapi kita di Indonesia tidak begitu kenal itu elite butter. Padahal elite butter itu produknya bahannya ada di Kalimantan, cuma ada di Kalimantan, tidak ada di tempat lain di dunia. Ya itu istimewanya. Nah, elite butter itu bukan hanya untuk bahan kecantikan, ternyata bisa untuk bahan bikin kue. Iya. Bahan makanan yang lain. Nah, tapi dalam dunia kosmetik orang sudah mengenal lily butter itu memang untuk bahan kecantikan. Oh, jadi berarti para anak-anak muda yang ada di Kabupaten Katingan jangan arahnya kiblatnya terus ke Korea terus. Ternyata di sini kita punya bahan yang memang terbukti dari turun temurun memang sudah nyata hasilnya. Iya. Baik, berarti kita apa sih tujuan Bapak membuat produk ini sih Pak, gitu tujuannya Pak? Sebenarnya begini, saya berpikirnya begini ya, kenapa sabun ini perlu kita sosialisasikan atau masyarakat kita belum buat. Pertama saya bicara eco-friendly dulu ya. Basicnya kan sampah. Ya. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman anak-anak muda sekarang lihat, ya sampah kita itu, terutama sampah rumah tangga itu menduduki urutan nomor 1 di Indonesia. Paling banyak itu kisarannya antara 30-an sampai 40-an% itu. Itu mendominasi TPA kita, ya. Dan sampah organik itu, ya, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau dia sampai di TPA, itu dia akan menghasilkan yang namanya gas metan. Gas metan, karbon dioksida. Ya. Nah, gas metan itu kalau dia menguap sampai ke lapisan ozon itu menipis, membuat penipisan. Nah, yang kita rasakan sekarang, ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kenapa ada pemanasan, kenapa sering banjir? Iya, betul Pak. Itu karena sudah terjadi perubahan musim. Nah, yang disebut orang sekarang namanya pemanasan global. Nah, pemanasan global itu salah satu penyebab utamanya karena sampah kita yang tidak terkelola di TPA. Nah, kemudian itu bicara sampah ya, sampah yang menghasilkan udara yang menyebabkan pencemaran atau penipisan ozon. Lalu kemudian yang kedua, sampah itu sendiri dia bisa mencemari tanah dan air, ya. Saya bicara sampah dulu, bicara tanah dan air, ya. Nah, dulu saya ingat sekali kalau saya dulu jalan ke Senambang sana, itu di awal-awal saya masih SD, SMP itu airnya jernih sekali, ikan kelihatan. Sekarang keruh. Ya, betul Pak. Keruh itu banyak sebab. Ya bisa karena aktivitas masyarakat, aktivitas perkebunan, aktivitas tambang dan lain-lainnya lah gitu. Nah, itu membuat air kita tidak sehat, ya. Nah, kemudian sampah yang dibuang ke sungai, ya, dibuang ke sungai, itu berpotensi mencemari sungai kita. Akibatnya apa? Akibatnya minuman atau yang kita konsumsi atau yang kita pakai, air sungai Katingan yang kita pakai, itu berpotensi bisa menyebabkan berbagai penyakit. Betul sekali Pak. Nah, lalu apalagi yang menyebabkan air di sungai Katingan tercemar? Selain tadi aktivitas kebun, aktivitas manusia, ada lagi namanya penggunaan bahan-bahan sintetis. Sintetis, betul. Ya, apa penggunaan bahan sintetis contohnya? Ya, yang sering kita pakai sekarang apa? Jemur pakaian. Jemur pakaian pakai apa? Cuci pakaian pakai deterjen. Deterjen itu tidak bisa diproses. Dia menggunakan bahan sintetis surfaktan. Ada yang dikenal orang namanya SLS, ada SLLS, yang sejenis dan itulah. Nah, surfaktan itu dia berasal dari petrokimia. Petrokimia minyak yang memang tidak bisa diproses di alam itu di atas 50 tahun sampai 100 tahun. Wah, lama sekali ya Pak ya. Nah, itu kalau dipakai terus-terusan kena badan kita, itu banyak yang baru sekarang penyakit.
penyakit kulit sampai ke penyakit di dalam, ke kanker, ya, betul, segala ya, macam-macam itu. Nah, sekarang bagaimana kita mengurangi? Sebenarnya nggak bisa kita buang itu karena sudah prosesnya. Betul, Pak. Ya, hanya sekarang bagaimana kita mengurangi ya. Bapak Ibu percaya enggak? Kalau Bapak Ibu punya masalah dalam pemakaian sabun, ya, sabun biasanya alergi tangan ya. Ya. Kalau menggunakan sabun ini ada beberapa orang sudah yang mencoba, malah sembuh itu. Ya. Jadi dia hanya memakai ini untuk mencuci, tapi langsung mengobati. Karena apa ada di sini? Karena ada enzimnya dalam sini. Iya, betul. Artinya bahan alami ya, Pak ya. Semua bahan alami dan itu bisa mengobati. Nah, sekarang bahan itu supaya dia lebih istimewa, ya, lebih sehat, nyaman dipakai. Dan kesannya apa ya? Kesannya itu mewah gitulah. Mewah. Nah, dibuatlah dalam bentuk sabun. Sabun batangan. Nah, sekarang brandnya saya menggunakan di sini apa? Sejak saya dari Makassar kemarin, saya menggunakan brand sabun buah khas Dayak. Nah, bawa nama daerah kita ya, sendiri. saya membawa daerah betul. karena di dalam sabun-sabun saya pakai ini ada bahan-bahan dari buah-buah atau tanaman-tanaman Dari tanah khas Borneo, ya. betul. Nah, sekarang juga saya tetap mempelajari beberapa jenis tanaman ya, bukan hanya lampesu, bukan hanya tangkawang. Ada beberapa jenis tanaman lain yang di hutan kita ya ternyata setelah saya ekspor itu punya potensi untuk menjadi semacam herbal kecantikan. Contoh, yang orang banyak tidak tahu, tiap hari dilewati galam. Waduh, galam. Nah, galam itu Bapak, nggak tahu airnya, nih. daunnya itu kan mengandung bahan yang seperti kayu putih itu loh. Iya, minyak kayu Nah, putih. itu bagus untuk kulit. Lalu apalagi daun salam yang hari-hari kita pakai untuk bumbu. Itu untuk bayi bagus itu. Kalau dibuat diproses, diproses menjadi bahan sabun itu bagus untuk bayi. Ya. Waduh. Kemudian Ya, lanjut, Pak. bahan-bahan lain yang menurut saya, jadi indikatornya begini ya, bahan-bahan itu yang mau kita pakai. Pertama, kalau kita bisa makan, itu pasti aman. Ya. Betul. Pak, contoh lagi ada. Ya mungkin teman-teman kalau orang di Kalimantan kenal namanya tanaman ini tayak. Tayak itu kan pahit. Iya, Nah, itu betul. ternyata bagus untuk kulit. Banyak lagi yang bahan-bahan yang bisa kita tambahkan. Selain tanaman-tanaman atau buah-buahan herbal yang ada di Kalimantan. Jadi kalau itu dikombinasikan, nggak usah kita harus beli-beli yang mahal-mahal kayak keluar negeri ya. Iya. Oh ya, satu lagi, kalau masyarakat mungkin yang ada di rumah mau lihat produk-produk lainnya bisa di mana, Pak? Bapak punya Instagram atau Facebook, Pak? Ya, bisa nanti lihat di Instagram atau Facebook saya atas nama Markurius Abednego ya. Oke, nanti kita ya, masukin nanti di disampaikan kolom nanti ya. komentar Nanti di bawah. Bapak Ibu atau teman-teman atau anak muda sekarang bisa lihat di sana. Nah, kebetulan saya juga sudah kerjasama dengan Universitas Palangkaraya ya. Saya juga diminta untuk memberikan pendampingan terhadap beberapa teman-teman mahasiswa di sana untuk membuat ekoenzim dan produk turunannya gitu ya. Ya, bukan hanya itu, ada sudah beberapa lembaga juga di lembaga lingkungan ya yang sudah melirik gitu produk ini. Iya. Karena ini produknya kan ramah lingkungan gitu. Iya, betul. Sampai juara loh, juara. Wah, sangat di kancah internasional sudah sampai beredar sudah artinya. Oke, baik, mungkin pembahasan kita nampaknya sudah sampai di sini, Pak. Sudah cukup mengedukasi nampaknya untuk masyarakat Kabupaten Katingan. Baik, kita akhiri Aku Tahu kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan gerantung notifikasinya. Jangan lupa pula tenyek tombol like serta di komen. Siapa lagi yang akan kita undang di Aku Talk selanjutnya. Karena kita akan upload Aku Talk setiap minggunya. Follow juga Instagram dan Facebooknya Kominfo Katingan agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Saya Denny Fitjat, sampai jumpa di episode Aku Talk berikutnya. Bye-bye.